Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada materi ekonomi bab ketenaga kerjaan dengan kompetensi inti sebagai berikut. Kompetensi dasar menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia dan menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita mulai dengan ketenaga kerjaan. Adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penduduk digolongkan menurut usia kerja dan bukan usia kerja. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dan bekerja serta menganggur yang terdiri dari anak sekolah, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia kerja 15-64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah penduduk yang tidak berada dalam usia kerja atau 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja atau 15 tahun ke atas, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia kerja namun sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja. Kesempatan kerja lawan peluang kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan untuk memanfaatkan tenaga kerja dalam proses produksi barang atau jasa agar memperoleh penghasilan. Sedangkan peluang kerja adalah kesempatan pekerjaan yang disediakan bagi tenaga kerja. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja dibuat dengan tujuan untuk melihat kemajuan suatu negara dengan rumus sebagai berikut. Jumlah angkatan kerja per jumlah tenaga kerja kali 100%. Jenis-jenis tenaga kerja. 1. Berdasarkan kemampuannya terdiri dari tenaga kerja terdidik. 2. Tenaga kerja terlatih. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah. Contoh dokter, guru, akuntan. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contoh supir, tukang masak, montir, pelukis. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga kerja saja. Contoh kuli, buruh angkut, buruh pabrik. 2. Berdasarkan sifatnya. 1. Tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Contoh, buruh angkut, tukang bangunan, dan kuli. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan proses produksi. Contoh, konsultan, pengacara, editor, wartawan. 3. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. 1. Tenaga kerja bagian produksi dan tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian produksi adalah tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Contoh, buruh pabrik. Tenaga kerja bagian pemasaran adalah tenaga kerja yang bekerja memasarkan produk dari produsen ke konsumen. Contoh, SPG atau SPB
dan marketing. 4. Berdasarkan hubungan dengan produk. Terdiri dari 1. Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi. Contoh, buruh pabrik yang terlibat dalam proses produksi. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Contohnya, supir bagian pengiriman barang dan satpam. 5. Berdasarkan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. 1. Tenaga kerja departemen produksi. 2. Tenaga kerja departemen non-produksi. Tenaga kerja departemen produksi adalah tenaga kerja yang pekerjaannya berhubungan dengan kegiatan memproduksi barang. Contoh, pelinting rokok, buruh pabrik. Tenaga kerja departemen non-produksi adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak langsung berhubungan dengan kegiatan memproduksi barang, tetapi menjadi pendukung dalam kegiatan memproduksi. Contoh, sekretaris dan akunting. 6. Berdasarkan jenis pekerjaannya, terdiri dari tenaga kerja pabrik, tenaga kerja bagian kantor, dan tenaga kerja bagian lapangan. Tenaga kerja bagian pabrik adalah tenaga kerja yang melaksanakan operasional mesin-mesin maupun manual dalam memproduksi produk. Contohnya buruh pabrik. Tenaga kerja bagian kantor adalah tenaga kerja yang mengatur dan mencatat kejadian-kejadian yang dijalankan sehingga menjadi keterangan yang berguna. Contoh, sekretaris, akunting, dan admin. Tenaga kerja bagian lapangan adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Contoh, satpam dan sopir. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Pre-service training dan in-service training. Pre-service training adalah peningkatan kualitas kerja yang dilakukan sebelum tenaga kerja memasuki lapangan kerja. Terdiri dari pendidikan formal, kursus, dan pelatihan di balai pelatihan kerja. In-service training adalah peningkatan kualitas kerja yang dilakukan setelah tenaga kerja memasuki lapangan kerja atau latihan selama bekerja. Contoh, magang, pendidikan lanjutan. Sistem upah. Ini contohnya. Apa bedanya antara upah dan gaji? Gaji diberikan kepada karyawan atau pekerja tetap dan diberikan secara periodik atau setiap bulan. Sedangkan upah diberikan kepada pekerja harian dan borongan atau pekerja tidak tetap dan diberikan jika pekerjaan telah selesai dan hasilnya telah diterima oleh pemberi kerja. Dapat pula diberikan secara mingguan atau harian. Jenis sistem upah. 1. Sistem upah prestasi. 2. Sistem upah skala berubah. 3. Sistem upah bagi hasil. 4. Sistem upah indeks biaya hidup. 5. Sistem upah borongan. 6. Sistem upah menurut waktu. 7. Sistem upah bonus. Sistem upah di Indonesia dibagi menurut waktu kerja dan sistem pengupahannya. Waktu kerja menurut pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 penetapan waktu kerja adalah sebagai berikut: 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Dan 8 jam 1 hari serta 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sedangkan sistem upah menurut pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebut tentang sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut: upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon.
Demikianlah penjelasan tentang ketenagakerjaan dari saya. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan guna mengukur uji kompetensi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.